Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu bersama-sama mengkaji kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Mohon maaf pada Jumat yang lalu kita tidak bisa hadir karena ada keperluan di luar kota yang diperkirakan sulit untuk mendapatkan wifi yang baik. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang terkait dengan tawakal. Kalau berbicara tentang tawakal, maka ada kaitannya dengan rezeki. Jadi persisnya adalah kita membahas tentang satu poin besar, yaitu hambatan ibadah yang sering menjadi kendala dalam ibadah. Itu ada hambatan-hambatan. Hambatan pertamanya itu adalah rezeki dan tuntutan diri kita kepadanya. Sebagian sudah kita bahas. Maka pada malam hari ini kita akan membahas subtema terkait dengan pembagian jenis rezeki, yaitu ada empat jenis rezeki yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang pertama adalah madmun, yang kedua maksum, yang ketiga mamluk, dan yang keempat mau'ud. Nah, jadi empat hal itu jenis-jenis rezeki yang akan kita bahas satu persatu. Bagi yang membaca kitabnya, silakan dilihat di halaman 201. Fa'lam anna rizqa arba'atu aqsam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rezeki itu ada empat bagian, empat jenis ya. Yang pertama madmun. Madmun itu yang dijamin. Ada maksum, yaitu yang dibagi, maksum. Ada mamluk yang dimiliki, dan yang keempat mau'ud yang dijanjikan. Itu dari empat jenis rezeki yang dibahas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mari kita lihat satu persatu. Fal madmun, halaman 201 ya. 201. Jadi fal madmun huwal ghidha wa ma bihi qawamul binyah duna sa'iril asbab. Jadi yang dimaksud dengan rezeki yang madmun, yang dijamin adalah makanan ya, dan segala hal yang menjadi tegaknya tubuh kita, menjadi tegaknya tubuh kita dunasa iril asbab, tanpa melihat berbagai macam sebab. Jadi setiap manusia ini ada rezeki yang dijamin, ditanggung oleh Allah, madmun, dijamin ya. Faddamanu minallah ta'ala li hadzal naum. Jadi jaminan itu datang dari Allah terkait dari jenis rezeki yang ini. Faddamanu minallahi ta'ala li hadzal naum. Wa tawakkulu yajibu bi izaihi
bidalilil aqli wasyara'. Jadi terhadap rezeki yang madmun, yang sudah dijamin, ya kan? Itu harus tawakal kita. Harus tawakal, harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ada rezeki yang dijamin? Apa dasarnya? Dasarnya itu bidalilil aqli wasyar'i. Jadi berdasarkan dalil logika dan berdalil syariat. Bagaimana logikanya? Di anna Allah Ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu bi'abdanina. Ya, karena Allah itu telah memberikan beban, memberikan taklif ya, kepada kita untuk khidmah, untuk melayani Allah, untuk taat kepada Allah dengan tubuh kita. Jadi, karena Allah itu telah mewajibkan kepada kita, membebani kita untuk taat, untuk khidmah kepada Allah dengan tubuh kita, maka fadhamina ma yasuddu khalalal binyah li naquma bima kalafna. Maka Allah secara logika itu telah menjamin apa saja yang menjadi kendala tubuh kita untuk menjalankan apa yang Allah telah wajibkan kepada kita. Jadi ada ibadah-ibadah atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh tubuh kita, maka logikanya Allah itu telah menjamin tubuh kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Itu secara logikanya begitu. Wa qala ba'du masyayikhil karramiyah kalaman hasanan ala aslihi. Ada sebagian masyayikh ya, guru-guru kelompok karomiyah. Kelompok karomiyah itu satu kelompok yang namanya musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu secara akidah tidak benar itu ya. Tapi ada kata-kata yang bisa kita ambil dari mereka, kalaman hasanan ala aslihi. Jadi asalnya kata-kata yang muncul dari mereka itu baik-baik saja. Apa itu? Inna dhamana arzaqil ibad wajibun fi hukmillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya jaminan rizki hamba Allah ya, itu wajib dalam hukum Allah itu. Dalam kekuasaan Allah itu. Harus ya, jadi Allah sendiri yang mengharuskan, tidak manusia ya. Kenapa Allah harus menjamin rezeki kepada hambanya? Li salasati asya. Karena 3 hal. Kenapa Allah menjamin rezeki kepada hambanya itu? Apa 3 hal itu? Ahaduha annahu sayyidun wa nahnul abidu. Pertama, Allah itu kan sayyid, tuan, gitu kan? Tuan. Wa nahnul abid, dan kita itu hamba. Wa ala sayyidi kifayatu mu'natil abid. Nah, bagi seorang tuan, kalau dulu masih ada budak itu kan manusia terbagi antara budak dan tuan gitu. Nah, ini analognya itu bahwa Allah itu sayyid, wa nahnul abid. Allah itu tuan dan kita itu hamba, budak maksudnya ya. Wa ala sayyid kifayatu mu'natil abid. Menjadi kewajiban tuan itu untuk mencukupi ya kan, kebutuhan hambanya. Pokok seperti itu ya. Nah, konsekuensinya kama anna 'alal 'abid khidmatu sayyid. Nah, sebagaimana menjadi kewajiban hamba ya. Kalau dulu budak itu khidmatu sayyid, harus melayani tuannya. Itu logika yang pertama. Wasan yang kedua, annahu khalaqahum muhtajina ila rizq wa lam yaj'al lahum sabilan ila talabi idza yadruna ma huwa rizquhu. Yang kedua,
bahwa Allah itu telah menciptakan manusia kan? Dan manusia itu ketika Allah ciptakan itu membutuhkan kepada rezeki. Jadi memang sudah fitrah manusia itu butuh pada rezeki. Dan Allah tidak menjadikan mereka, manusia itu, makhluk itu, sabilan ila talabihi, untuk ada jalan untuk mencarinya. Jadi manusia itu butuh rezeki, tapi Allah tidak memberi jalan kepada untuk mencarinya. Nah, gimana itu penjelasannya? Itulah yadruna ma huwa rizquhum. Karena makhluk manusia itu nggak tahu rezeki mereka itu apa, tidak tahu. Wa aina huwa, dan tidak tahu di mana itu rezekinya. Wa mata huwa, dan kapan itu ada rezekinya itu. Ya, kalau tahu kan lihat lubu bi'ainihi mimakanihi. Kalau tahu maka dia akan mencarinya rezeki itu dari tempatnya di mana. Ya, waktunya kapan agar sampai ke sana. Nah, karena manusia itu tidak ada jalan itu, jadi manusia itu butuh rezeki, manusia ciptaan Allah butuh pada rezeki, tapi tidak tahu jalannya di mana, kapan tempatnya di mana. Fawajaba ayyakfiyahum amrodzalika. Maka wajib, ya, Allah itu mewajibkan dirinya untuk mencukupi mereka. Nah, dalam hal itu, wa yuwassiluhum ilaihi, dan menyampaikan mereka ke rezeki itu. Itu yang logika yang kedua. Wasalisu, yang ketiga, annahu kallafahumul khidmah wa talabur rizqi syaghilun anha fawajaba ayyakfiyahumul mu'nah liyatafarrahu lil khidmah. Yang ketiga, tadi sudah ada juga ya di atas ya. Jadi yang ketiga itu secara logika bahwa Allah itu telah memberikan beban, memberikan taklif kepada makhluk, kepada hamba-hambanya untuk khidmah, untuk melayani Allah. Wa talabur rizqi syaghilun anha, kalau sementara mencari rezeki itu akan menyibukkan dari melakukan khidmah. Allah mewajibkan khidmah. Kalau manusia itu habis untuk talabur rezeki, maka dia akan menyibukkan sehingga tidak bisa menjalankan khidmah. Nah, karena itulah fawajaba ayyakfiyahumul mu'nah. Maka Allah mewajibkan dirinya untuk mencukupi mereka kebutuhan pokoknya itu untuk apa? Liyatafarrahu lil khidmah. Untuk mencurahkan segala hidupnya itu, waktunya dan seterusnya itu untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, kita ini dari awal itu memang yang dibahas oleh Imam Ghazali itu dalam Minhajul Abidin ini adalah hal-hal yang bisa menghalangi kewajiban kita utama dalam hidup ini adalah untuk ibadah. Nah, kita sekarang pada bab tentang rezeki. Wa hadza kalamu man lam yuhid bi asrar rububiyah wal qail bi anna Allah 'ala Allah wajib. Ya, walaupun ini tadi dikatakan kalamun hasan, ya kan? Tapi kata Imam Ghazali, ini perkataan orang yang tidak tahu, tidak menguasai rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia rububiyah. Jadi walaupun kalau hasan itu ada cacatnya lah gitu. Wal qail bi anna Allah 'ala wajibun tahin. Jadi yang mengatakan bahwa Allah itu wajib itu ya tidak benar. Waqad awdahna fi fannil kalam fasadahu wal narji' ila maksud min gharadina. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama tentang ar-rizqu madmun, ar-rizqul madmun, rezeki yang dijamin. Sekarang jenis yang kedua dari rezeki itu adalah ammar rizqul maksum, ammar rizqul maksum, adapun rezeki yang dibagikan. Tadi dijamin, ini bagikan. Bahwa maqasama Allah Subhanahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Yaitu apa segala hal yang telah dibagi oleh Allah,
telah ditulis oleh Allah fil lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz ya, satu ciptaan Allah di langit sana, di atas lagi namanya lauhil mahfuz. Kalau secara letternya, secara bahasa, lauh itu papan, mahfuz yang terjaga. Di sanalah tempat-tempat dicatatnya berbagai macam ketentuan-ketentuan Allah ya, yang terjaga dari hal-hal yang bisa merusak. Biasanya setan itu akan berusaha untuk mencari informasi dan seterusnya. Jadi rizqul maksum adalah rizki yang dibagi oleh Allah dan telah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Apa saja? Ma ya'kuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu kullu wahidin bimiqdarin wa waqtin muakkad. La yazidu wa la yanqus wa la yataqaddam wa la ta'akhkhar amma kutiba bi'aini. Jadi yang maksum ini apa yang dimakan orang, diminum, dipakai ya, sebagai pakaian begitu. Masing-masing orang itu sudah ada ketentuannya dan sudah ada waktunya yang telah ditentukan. Ya. Dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sudah paket, masing-masing punya paket. Tidak akan maju, tidak akan mundur dari apa yang sudah ditentukan masing-masing itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu maqsumun mafrughun minhu laisa taqwan taqiyin bi zaidatin wala fujuri fajirin binaqisihi. Jadi rezeki ini telah dibagi. Rezeki telah dibagi. Mafrughun minhu, telah ditumpahkan sesuai dengan bagian masing-masing. La taqwan taqiyin bi zaidatin. Ini rezeki yang maksum ini tidak akan terpengaruh dengan ketakwaan seseorang. Kalau menjadi takwa, kalau takwa menjadi bertambah, enggak. Yang maksum ini ya. Juga wala fujuru fajirin. Kalau ada orang maksiat, banyak maksiatnya. Ini kemaksiatan orang yang melakukan maksiat itu, yang melakukan durhaka, juga tidak nakisihi, tidak mengurangi. Udah, maksum, mukmin, kafir sama saja. Gitu. Dalam konteks rezeki yang maksum. Rezeki yang maksum. Nah, itu yang kedua. Wasalis yang ketiga ini namanya al-mamluk ya. Rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki oleh seseorang. Jadi apa? Fama yamlikuhu kullu wahidin min amwalid dunya ala hasabima qaddarallahu ta'ala wa qasama lahu ayyamlikahu wa huwa rizqullah ta'ala. Jadi yang namanya mamluk, rezeki mamluk itu adalah segala yang dimiliki oleh setiap orang. Segala yang dimiliki oleh orang, jadi harta keduniaan ini yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan sesuai yang sudah dibagi. Allah telah membaginya untuk memilikinya. Itu juga rezeki dari Allah. Itu juga rezeki dari Allah. Nah, dalam hal ini qala ta'ala anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu mimma razaqnakum. Jadi infakkanlah, belanjakanlah dari sebagian apa yang telah saya rezekikan kepada kalian. Nah, mimma razaqnakum itu di situ ada penjelasannya. Mimma malaknahum. Mimma malaknakum. Jadi harta-harta yang saya telah memberikan hak milik kepada kalian. Telah hak milik kepada kalian. Nah, itu yang ketiga. Wa amal mau'ud. Ini ada rezeki yang dijanjikan. Dijanjikan. Kalau janjinya dipenuhi, dapat rezeki ini. Kalau tidak dipenuhi, ya nggak dapat. Gitu. Jadi apa itu mau'ud?
fahuwa ma wa'adallahu al-muttaqina min ibadihi. Jadi apa-apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang takwa itu dijanjikan ada rizki, ya, tapi rizkinya itu ada syaratnya. Apa itu? Bisyarqit taqwa. Syaratnya tentang takwa. Dijanjikan untuk dapat apa? Halalan min ghairi kadin. Jadi akan mendapatkan rezeki yang halal dan tanpa harus capek-capek. Nah, ini. Modalnya apa? Takwa. Nah, itu namanya rizki al-maw'ud. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji nih, rizki janji, dijanjikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan menjadikannya jalan keluar, ada exit. Setiap ada masalah-masalah itu ada exitnya, ada jalan keluarnya. Tambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki padanya dari jalan-jalan, dari pintu-pintu, dari sebab-sebab yang dia tidak mengira-ira, tidak membayangkan itu. Tiba-tiba kok dapat ini ya, sama sekali tidak terpikirkan. Nah, ada saja itu. Saya kira mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga pernah mengalami ya, dapat rezeki yang tidak terduga-duga, tidak tersangka-sangka, tidak masuk hitungan gitu ya, tidak masuk hitungan. Jadi kadang-kadang antara pemasukan dengan pengeluaran itu nggak imbang. Kalau lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya, tapi tertutup juga semuanya gitu. Artinya orang punya gaji tertentu, tapi pengeluarannya lebih dari gaji yang sudah ditentukan. Pamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, fahadihi aqsamur rizq. Ini semua tadi adalah bagian apa namanya jenis-jenis ya, pembagian dari rezeki. Nah, ini menjelaskan tentang rezeki karena ada kaitannya dengan tawakal tadi. Terus bagaimana tawakalnya? Fatawakkulu innama yajibu bi'izail madmun minha. Jadi tawakal yang sebenar-benar tawakal itu adalah terkait dengan rezeki yang dijamin. Dari 4 rezeki itu yang madmun itu. Udah, kalau itu udah tidak usah dipikirin, semua itu pasti akan diberi oleh Allah SWT. Nah, baik sekalian, beberapa pengajian yang lalu pernah ada yang menanyakan tentang bagaimana sih tawakal itu. Nah, ini akan dijelaskan. Wa amma haddu tawakkul faqad qala ba'du syuyukhina. Adapun batas tawakal ini. Jadi asalnya tawakul ya sudah beberapa kali saya jelaskan. Kalau dalam ilmu sharaf itu tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi kalau tawakal itu malah fi'il madinya. Jadi batas dari tawakul itu adalah sebagian para guru-guru kami, kata Imam Ghazali itu, innahu ittikalul qalbi ilallahi bil inqita ilaihi wal ya's amma dunahu. Jadi yang namanya tawakal ini adalah ittikalul qalbi, penyerahan hati, diserahkan ilallahi kepada Allah bil inqita ilahi, dengan hanya, kalau bahasa Jawanya itu meligi kepadanya. Meligi itu apa ya? Hanya fokus pada Allah. Ini bukan urusan perilaku lahir ya, ini batin, masalah hati itu sebenarnya. Jadi tawakal itu urusan hati gitu. Bagaimana hati itu menyerahkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya, kan? Dan nah ini yang kedua ini. Mungkin kalau yang sisi pertama ittikalul qalbi itu mungkin sudah banyak difahami, tapi yang kedua ini wal ya'su amma dunahu. Nah, jadi berputus asa dari selain Allah. Diputus asa itu baik, ya. Ada yang baik itu.
secara umum wala tayasu min ruhillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari Allah, ya kan? Tapi kalau selain Allah itu putus asa. Kan biasanya manusia itu ada kecenderungan ingin mendapatkan dari orang lain, ya. Kalau ada teman jadi pejabat, wah siapa tahu kita dapat cipratannya, begitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, ini kalau orang tawakal itu adalah menyerahkan hatinya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya, sepenuhnya, kemudian berputus asa kepada selain Allah, berputus asa kepada selain Allah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, tadi satu definisi ya, satu definisi tentang tawakal. Yang lain lagi adalah lagi-lagi hati juga. Hifdzul qalbi ila Allah bi mawdi'il maslahah bi tarki ta'liqihi ala syai'in dunahu. Jadi sebagian mengatakan yang namanya tawakal itu adalah menjaga hati kepada Allah. Maka selalu berkiblatlah kepada Allah. Di maudhi'il maslahah, pada tempat yang maslahah, yang kebaikan. Bitarki ta'liqihi, ya, dengan meninggalkan ketergantungan hati. Meninggalkan ketergantungan hati ala syai'in dunahu, terhadap sesuatu selain Allah. Putus pokoknya. Putus asa kepada selain Allah. Dari bahasa yang pertama tadi. Jadi meninggalkan ketergantungan kepada suatu selain Allah. Ya. Kemudian qala Syekh Abu Umar rahimahullah, berkatalah Syekh Abu Umar rahimahullah. Ini berarti Imam Ghazali ini gurunya banyak sekali. Kutipan-kutipannya banyak sekali dari guru-gurunya, ya. Jadi apa kata Syekh Abu Umar? At-tawakkulu tarkut ta'liq. Jadi tambah lagi ya. Tambah lagi ini perbendaraan istilah gitu. Masih berputar pada tawakal dan ta'liq. At-tawakkulu tarkut ta'liq. Jadi tawakal itu adalah meninggalkan ketergantungan. Meninggalkan ketergantungan. Nah, terus dijelaskan lagi, apa itu ta'liq? Wa ta'liqu dzikru qiwami biniyatika bi syai'in dunallahi azza wa jalla. Wa ta'liq, ketergantungan itu adalah zikru qiwami biniyatika, menyebutkan kekuatan tubuhmu bi syai'in dunallah, dengan sesuatu selain Allah. Ini penjelasan dari ta'liq, ketergantungan. Pokoknya semuanya itu ketergantungannya hanya kepada Allah. Jadi sampai tubuh itu juga diarahkan, digantungkan hanya kepada Allah. Kalau Syekhul Imam, nah ini rupanya guru banyak disebutkan Syekh, tapi ada yang Syekh secara umum, ada Syekhi al-Imam. Nah, jadi guru yang langsung, ya, rahimahullah, mungkin yang lain-lain mungkin dari bacaan gitu. Kalau Syekhi, wah ini sudah spesial sekali keguruannya itu. Ini masih bicara tentang tawakal dan ta'liq. At-tawakkulu wa ta'liqu zikrani. At-tawakkulu hiya zikru qiwami binyatika min qiblali ta'ala. Wa ta'liqu zikru qiwamiha amantunallahi ta'ala. Jadi kata-kata atau istilah ta'liq dan tawakal dan ta'liq itu semuanya adalah penyebutan. Sama-sama menyebutkan. Ya. Bedanya, fatawakkulu huwa zikru qiwami binyatika. Jadi tawakal itu adalah menyebutkan atau mengingat, ya, tegaknya tubuhmu min qibalillahi ta'ala, dari arah Allah SWT. Kita bisa sehat, bisa berdiri, bisa duduk, bisa melakukan ibadah itu
semuanya adalah min qibalillah gitu. Nah, sebaliknya wa ta'liqu, ya, arti katanya bergantung itu, tergantungan itu adalah zikru qiwamiha, mengingat atau menyebutkan tegaknya tubuh ya, aman dunallahi ta'ala, dari pihak selain Allah gitu. Nah, itu perbedaan antara tawakul dan ta'liq. Wal aqwabil indi tarji'u ila aslin wahid. Jadi berbagai macam pendapat tadi di atas ya, menurut saya Imam Ghazali itu semuanya kembali kepada satu pokok sebenarnya. Satu pokok sebenarnya. Pokoknya satu, asalnya satu. Apa itu? Wa huwa an tuwattina nafsaka ala anaqi wa ma binyatika wa saddi khallatika wa kifayatika innama huwa minallahi azza wa jalla. Bagaimana? Tawakal itu adalah mengokohkan dirimu bahwa sesungguhnya tegaknya tubuhmu ya, bisa menutup kekurangan dan kecukupanmu itu semuanya itu semua adalah innama huwa minallahi azza wa jalla. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. La min ahadin dunallah. Tidak ada satupun yang bisa menjadi sandaran yani selain Allah itu. Selain Allah. Wala bi hutamid dunya. Dan juga tidak dengan harta keduniaan. Sering hutamid dunya itu untuk menggambarkan bagaimana dunia itu sebetulnya sangat remeh itu. Hanya picikan-picikan saja, percikan-percikan saja, atau repelan apa istilahnya itu bagian-bagian dari saja itu. Jadi tidak ada yang menjadi sandaran selain Allah, dan bukan juga karena harta dunia, wala bisababin minal asbab, dan tidak karena sebab apapun. Nah, ini yang mungkin agak perlu hati-hati gitu. Nah, jadi semuanya itu bermuara dari Allah sampai di sini wala bisababin minal asbab, dan bukan karena sebab tertentu. Bukan karena seperti namanya kematian itu ya, sering orang mengatakan, oh si fulan meninggal sakit apa ya? Seolah-olah yang namanya meninggal karena sakit kan gitu. Nah, jadi dalam syair itu yang namanya kematian itu ya, satu, sebabnya bermacam-macam dan kadang-kadang tidak perlu sebab. Nah, maka semua hal itu kalau urusannya tawakal itu yaitu tadi semua dikembalikan kepada Allah. Summallahu ta'ala insya'a sabbaba lahu makhluqan aw khutaman wa insya'a kafahu biqudratihi dunal asbab wal wasaid. Nah, ini di sini nih. Jadi kemudian Allah itu kalau Allah menghendaki terhadap sesuatu hal termasuk rezeki itu ada sebabnya. Dapat rezeki karena kerja, dapat rezeki karena dapat hibah, dapat rezeki karena warisan, macam-macam gitu ya. Jadi kalau Allah menghendaki memang Allah akan menjadikan hal itu ada sebabnya. Sebabnya bisa makhluk, ya kan? Dari manusia ngomongnya khutaman atau ya harta dunia. Nah, kalau Allah menghendaki, wa insya'a, kalau Allah menghendaki tanpa sebab bisa juga. Ya, bisa juga Allah akan bisa mencukupi dunia bi qudratihi, cukup dengan kekuasaan Allah dunal asbab wal wasaid. Tanpa harus adanya sebab-sebab dan tidak harus adanya sarana-sarana. Nah, ini memang tidak mudah ya. Maka di sini Imam Ghazali selanjutnya ingin untuk mengaplikasikan pada diri kita seperti apa kita jadikan untuk berkaca pada diri kita masing-masing. Wa idza zakarta qalbaka bi qalbika, ketika engkau ingat hal itu semuanya itu muarakan kepada Allah sampai tadi tidak harus ada sebabnya. Bi qalbika, dan hatimu
Watawantonta, watona tadi ya, alaihi, dan kau kokohkan ya padanya. Jadi ingat dan dikuatkan dalam hati. Fangqata'al qalbu 'anil makhluqin. Dan maka karena ingat dengan hati hal itu, betul-betul hatinya itu menyadari dan kokoh bersemayam dalam hati, maka fangqata'al qalbu 'anil makhluqin. Maka hati itu betul-betul terputus dengan makhluk. Terputus dengan makhluk. Dan ini akan hidup akan nyaman gitu ya. Karena biasanya orang hidup tidak nyaman itu terlalu banyak ketergantungannya kepada makhluk ini. Kepada makhluk, kepada benda yang dimiliki, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kokoh dalam hati, sehingga hati terputus dari semua makhluk, bahkan terputus sama sekali dari sebab itu. Jadi semuanya diserahkan ilallah kepada Allah Subhanahu wahdah, semata-mata diserahkan kepada Allah. Faqad hassalat tawakkul haqqahu. Maka itu tandanya atau berarti sudah berhasil sebenar-benar tawakal. Hatu ini yang menanyakan batas tawakal di sini. Ya tentu di antara ini puncaknya itu di bawahnya ada fase-fase, level-level ya, level-level tawakal itu. Tapi kalau yang betul-betul arti tawakal ya itu tadi yang terakhir ini, betul-betul segalanya itu sudah bermuara, diyakini bermuara semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak sekalian, saudara sekalian, rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana cara merealisasikan tawakal ini. Wa amma hisnu tawakkul al-ba'is alaihi bahwa zikru dhamanillah. Jadi bagaimana cara membentengi tawakal ini? Supaya dalam hati kita memang terus-menerus selalu ada tawakal. Dan tawakal itu bagian dari ibadah ya. Ibadah hati, dan ada ibadah tubuh, ada ibadah anggota badan, maksudnya ada ibadah lisan, ada di ibadah. Nah, tawakal ini ibadah. Jadi apa yang harus dilakukan seseorang agar dia selalu melakukan tawakal, membangkitkan dirinya untuk senantiasa tawakal. Apa kuncinya? Kuncinya adalah fahuwa zikru dhamanillahi ta'ala. Jadi yang pertama yaitu yang pokok adalah selalu ingat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat tadi. Ada rizqul madmun tadi ya. Wa hisanu hisnihi zikru jalalillahi ta'ala wa kamalihi. Kalau tadi yang pertama ingat tentang jaminan Allah, yang kedua bentengnya adalah supaya tidak lepas nih tawakal ini adalah selalu mengingat keagungan Allah, selalu mengingat kesempurnaan Allah. Kesempurnaan apa saja Allah itu? Keagungan dan kesempurnaan dalam bidang apa saja? Dalam semua, fi ilmihi, dalam ilmunya, wa qudratihi, kekuasaannya, wa nazahatihi, dan kebersihan Allah. Jadi kebersihan Allah anil khulf wasahu wal az wal naqs. Allah itu sama sekali tidak punya sifat-sifat keterbelakangan atau menyalahi janji atau lupa, terus lemah, kurang, nggak ada itu. Jadi semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Fa idza wadhafa al-'abdu 'ala hadhil adhkar. Jadi ini salah satu jenis zikir ini. Jadi zikir tapi bukan zikir lisan. Zikir ya sebenarnya zikir memang di hati ya, lisan itu maksudnya membantu ya. Jadi zikir maksudnya selalu ingat jaminan Allah, ingat keagungan, ingat kesempurnaan Allah dalam ilmu, kekuasaan dan seterusnya. Jadi kalau seseorang hamba itu wadhaba alaihi, membiasakan hal itu, ala hadil adhkar, atas zikir-zikir ini, maka zikir-zikir ini ba'athathu,
ba'athathu, atau akan membangkitkannya ala tawakkuli ala Allah subhanahu fi amri rizki. Jadi Allah akan membangkitkan orang untuk bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Dalam urusan rezeki. Lagi-lagi tadi diingatkan ini masalah hati ya. Nah ini memang nanti setelah statement ini ada hal-hal yang sangat mungkin orang-orang yang thalabul ilmi seperti kita ini terbetik berbagai macam pertanyaan. Nah, potensi untuk ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal yang perlu diperjelas. Maka memang itu salah satu dari metode Imam Ghazali itu sebelum ditanya sudah memunculkan pertanyaan yang nantinya pertanyaannya dijawab sendiri, begitu ya. Ya, ini salah satu metode begitu ya. Fa'ingkila, nah, bentuknya fa'ingkila. Kalau mau dikatakan, maksudnya kalau ada orang tanya lah gitu. Kalau ada pertanyaan, jadi belum ditanya sudah membayangkan akan ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Fahal yalzamut abdu talabur rizqi bihal. Kan mesti juga ya. Mesti muncul pertanyaan seperti ini. Kalau seperti itu, apakah seseorang itu ya harus mencari rezeki bihalin dengan keadaan? Ini kan dari ungkapan tadi kan bisa jadi seorang akan menyimpulkan kalau begitu nggak usah cari-cari rezeki, ya kan? Kan semuanya bermuara dari Allah. Nah, jadi dalam hal kalau ada pertanyaan seperti itu, maka Imam Ghazali menjawab, fa'lam, ketahuilah, anna rizqal madmun alladhi wal ghidha wal qiwam la yumkinuna talabu. Kata Imam Ghazali itu, ketahuilah bahwa rezeki yang madmun yang dijamin tadi, yaitu ghidha, makanan, dan tegaknya tubuh itu tidak mungkin bagi kita untuk mencarinya. Kata beliau ini. Jadi, kenapa? Itu syai'un min fi'lillahi subhanahu bil abdi. Karena itu memang spesifik atau apa ya istilahnya otoritas atau domain. Nah, domain yang lebih tepat itu. Karena yang dua hal itu merupakan domain Allah. Syai'un min fi'lillah. Sesuatu yang merupakan perbuatan Allah terhadap hambanya. Memang itu domain Allah. Memberikan rezeki madmun itu domain Allah. Contohnya kal hayat wal maut, ya. Mati dan kehidupan itu gimana coba mencarinya? Semua sudah domain Allah itu. La yaqdirul 'abdu 'ala tahsilihi wa la daf'ihi. Di mana seseorang itu tidak mampu untuk mendapatkannya dan juga tidak bisa menolaknya. Hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan itu. Itu kan yang madmun itu, kalau rizqul madmun jawabannya seperti itu. Nah, sekarang yang maksum bagaimana? Yang maksum, wa ammal maksum, adapun rezeki yang maksum, yang dibagi wa amal maksum minal asbab fala yalzamul abda talabuhu. Jadi rizki-rizki yang dibagi dari sebab-sebab dibagi, tapi ada sebab-sebabnya, maka juga tidak mengharuskan seorang hamba itu untuk mencarinya. Kenapa? Itulah hajata lil abdi ladalik. Karena nggak butuh sebetulnya. Hamba itu nggak butuh untuk mencarinya itu. Wa inna ma hajatuhu ilal madmun bahwa minallah ta'ala wa fi dhamanillah. Jadi yang dibutuhkan itu adalah yang dijamin, yang itu dari Allah dan atas jaminan. Wa amma qaulu ta'ala, bagi yang banyak hafalan-hafalannya, pengetahuan ayat-ayat Al-Quran, mungkin akan dikaitkan
ketika memahami hal ini akan dikaitkan dengan apa yang diketahui dari ayat Allah. Ini contohnya seperti ini. Wa amma qaulu ta'ala wabtaghu min fadlillah. Ya? Dan carilah dari anugerah Allah. Lihat sekilas ini harus cari ya begitu. Min fadlillah itu. Nah, itu ternyata di sini tafsirnya fal murad bihi al ilmu was thawab. Jadi fadlillah itu adalah carilah ilmu, carilah pahala. Ilmu Allah dan pahala dari Allah. Itu satu tafsir ya. Waqila huwa rukhasuhu. Waqila rukhasuhu. Di pendapat yang lain lagi yang dimaksud min fadlillah itu adalah rukhsah Allah. Kemurahan Allah. Ambil itu. Ya, dari rukhsah Allah itu kan sedekah dari Allah itu ya. Ada kalau musafir maunya bisa jamak, bisa qasar gitu. Itu masuk dalam kategori min fadlillah. Itu amrun walidun ba'dal hazr. Karena ayat ini sebetulnya ayat yang datang setelah ada larangan. Maka sesuatu perintah ini masalah ulumul Quran, masalah usul fiqh gitu kan. Itu ada kaidah lah. Sebenarnya kaidah itu kalau ada perintah tapi setelah larangan kayak kuno bimakna ibah itu maksudnya boleh. Jadi boleh waktu menyifat itu silakan. La bimaknal ijab wal ilzam. Kan tadi pertanyaannya apa? Harus mencari. Boleh. Tapi tidak dalam arti wajib atau harus. Itu satu pertanyaan tadi ya yang dimunculkan oleh Imam Ghazali itu. Pertanyaan yang lain yang dimunculkan. Wa in qila lakin lihat dari silmatun asbab fa yalzamuna talabul asbab. Ini kan sangat mungkin ditanya. Jadi kalau tidak salah pernah juga ditanya dalam forum ini ya. Tapi gimana? Rezeki yang dijamin itu kan ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, pertanyaannya apakah kita ini wajib mencari sebab? Bukan mencari rezekinya, tapi mencari sebabnya. Kalau rezeki yang punya kan sudah dijelaskan. Tapi pertanyaan di sini, rezeki yang madmun itu kan ada sebabnya, sebab akibat itu ya. Maka apakah kita harus mencari sebab-sebab itu? Jawabannya juga tidak satu versi gitu. Ada beberapa versi jawabannya. Ya, bagus. Ya. Pas. Dalam satu jawaban dikatakan la yalzamu kadzalik. Itulah hajalil abdi ilaih. Jadi dikatakan enggak harus. Apa namanya? Mencari sebab. Karena bagi seorang hamba masih enggak butuh padanya. Idillah subhanahu wa ta'ala yaf'alu bisabab wa biwari sabab. Nah, tadi mengulang tadi ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika akan berbuat, menjalankan sesuatu itu, kadang-kadang dengan sebab, kadang-kadang tidak harus dengan sebab. Jadi kalau mengharus-haruskan dari mana? Dari mana yang bisa mengharuskan? Allah sendiri ketika melakukan sesuatu itu kadang-kadang dengan sebab, kadang-kadang tanpa sebab. Nah, ini persoalannya harus apa tidak harus kan? Gitu. Itu pertama. Summa Allah Ta'ala domina laka domanan mutlak min ghairi syaratit talab wal kasb. Nah, yang kedua itu kalau dicermati itu sungguhnya Allah SWT telah menjamin kepada Anda dengan jaminan mutlak. Nah, dengan jaminan mutlak. Ketika ada ayat yang menegaskan tentang jaminan Allah tentang rezeki itu, jaminannya mutlak. Min ghairi syaratit talab, tidak dengan syarat dicari, dan tidak harus dicari didapat dengan kasab.
Asalnya usaha ya itu. Nah, contohnya ini ya, firman Allah, qala Allah azza wa jalla, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, ini kan melihat dari ayatnya itu, wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang melata di atas bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah lah ya, Allah telah menjadi tanggungan Allah atas rezekinya. Nah, ini nggak disebutkan di situ. Bil asbab nggak ada kan? Nggak ada bil asbab tolak nggak ada kan? Nah, itu maksudnya Muzarid sih. Suma kaifa yasihu ayyamul abda bi talabi ma la ya'rifu makanahu fayatlubuhu. Ini logika yang lain nih. Kemudian bagaimana bisa itu ya? Allah itu harus memerintahkan kepada hamba untuk mencari sesuatu yang manusia itu, hamba itu tidak tahu tempatnya. Kemudian mencarinya. Mencari sesuatu itu kan kalau ada tempatnya, tahu di mana, cari di sana. Ya kan? Kalau nggak tahu, gimana itu? Nah, itu logika yang dibangun oleh Imam Ghazali. Itulah ya'rifu ayyu sababin min harizqu alladhi yatanawanuhu la ghairu. Karena sebenarnya seorang itu tidak tahu sebab yang mana rezekinya itu bisa didapat. Apakah hanya itu atau karena yang lain. Walladhi yasiru sababa ghidaihi wa tarbiyati la ghairu. Yang menjadikan sebab makanannya atau pendidikannya bukan yang lain. Kan nggak tahu. Fal wahid minna la ya'rifu dzalika sabab bi'ainihi wa min aina yahsul. Jadi seseorang, siapapun di antara kita itu nggak tahu persisnya sebab itu dan dari mana didapatkannya. Maka fala yasihhu taklifuhu. Maka kalau tidak tahu, bagaimana harus diperintahkan, dibebani, harus melakukan. Nah, ya ini memang bukan masalah mudah. Maka karena tidak mudah, perlu perenungan, maka diakhiri dengan fata amal rosidan. Nah, jadi Imam Muhammad Ghazali sudah tahu bagaimana ini masalah tidak mudah, maka renungkanlah bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Fa'inau bayin, maksudnya itu jelas tapi perlu perenungan. Tsumma hasbuka annal anbiya salawatullah alaihim wal awliya al mutawakkilin lam yatlubu rizqan fil aktsar wal a'am wa tajarrudu lil ibadah. Kemudian kalau ditinjau dari aspek yang lain, contoh ya, para nabi itu, semoga rahmat Allah pada mereka, begitu juga para wali yang selalu bertawakal, mereka itu, para nabi, para aulia itu tidak mencari rizki fil aktsar wal a'am. Pada umumnya, kebanyakan mereka itu tajarrudu lil ibadah. Mereka fokus untuk ibadah. Wabil ijma' annahum lam yakunu tarikina li amrillah. Sudah jelas secara ijma' itu mereka tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Wala asina lahu bidzalik, dan tidak durhaka dalam hal itu. Tidak durhaka kepada Allah. Ya. Fatabayyana laka anna talaba rizqi wa asbabil laisa bi amrin lazimin. Sehingga jelaslah bagi Anda bahwa mencari rezeki dan sebab-sebabnya bukan sesuatu yang wajib dilakukan, yang harus. Baik. Fa'in kulta hal yazidu rizki bitolak. Nah, ini kalau dijelaskan ini ya masih panjang ya. Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah lebih dari jam 8.30. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari-hari yang akan datang untuk terus thalabul ilmi dan bisa meneruskan kajian kita terhadap kitab Minhajul Abidin. Demikian, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.